Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin meluaskan pemberitaannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa ada orang yang membawa Yesus, seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan orang itu. Dalam permenungan saya, kita harus punya perjuangan terus. Kalau mau ada mujizat, harus ada perjuangan, harus gerak untuk datang kepada Tuhan. Kita harus berusaha. Tidak hanya tunggu di tempat. Seperti mereka tadi membawa kepada Yesus. Dan mereka punya keyakinan agar ia meletakkan tangan di atas orang itu dan orang itu pasti sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika mereka membawa orang itu, Yesus berkata, "Ephata," artinya terbukalah. Orang itu dibebaskan. Kita juga diajak oleh Yesus untuk datang kepada Dia, memperbaharui hidup kita agar kita tidak dikekang oleh kesalahan dan dosa yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa mungkin setiap hari kita melakukan kesalahan, dan kita harus datang kepada Tuhan untuk dilepaskan agar kita punya hati yang terbuka menerima rahmat dan demi rahmat dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yesus melarang orang-orang untuk memberitakan hal itu. Tapi semakin dilarangnya, orang semakin menceritakan itu. Kadang orang tidak bisa berhenti ketika melihat kebaikan, orang lalu menceritakan itu. Maka mari kita juga menceritakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bukan melihat kelemahan orang lain, tapi menceritakan berkat-berkat yang datang dari Tuhan yang kita rasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang tadi berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Mari, kehadiran kita juga harus menjadikan segala-galanya baik dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil, kita semua telah diteguhkan bahwa Tuhan menjadikan segalanya baik. Maka mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh kami terima dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami masing-masing Tuhan, agar kehidupan ini sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk membimbing pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Tambahkan iman kami Tuhan, agar sesulit apapun hidup kami tetap percaya bahwa Engkau ikut campur tangan dalam membantu kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.